wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indah Fira Mutiara Sari dengan NIM 18 19 10 50 10 15 dengan UAS mata kuliah Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial yang berkelanjutan. Dalam agenda kali ini, yang pertama yaitu perencanaan wilayah sebagai ilmu multidisiplin. Yang kedua, metode perencanaan wilayah. Yang ketiga, konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang keempat, yaitu keterkaitan dokumen perencanaan dan pertanian industrial itu sendiri. Dalam agenda yang pertama, yaitu yang berisikan tentang ilmu yang bersifat multidisiplin yang mengintegrasikan dari beberapa aspek. Yang agenda yang kedua yaitu berisikan tentang analisis entropi, LQ, SI, LI, SIFSER, dan analisis gravitasi. Yang ketiga yaitu pembangunan perencanaan yang mempertimbangkan peran lingkungan hidup dan ekosistemnya, kemudian peran perubahan iklim global, serta partisipasi atau peran dari masyarakat sekitarnya. Yang keempat yaitu berisikan tentang keterkaitan antara masing-masing dokumen perencanaan dan keterkaitannya dengan pertanian industrial. Yang pertama yaitu perencanaan wilayah sebagai ilmu multidisiplin. Dalam ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan dari beberapa aspek. Di sini ada tiga aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Untuk aspek ekonomi sendiri yaitu perhitungan ekonomi yang memang untuk penerapan pertanian konvensional, yaitu sistem pertanian yang ditujukan untuk memperoleh produksi dengan hasil yang maksimal. Dengan memanfaatkan teknologi modern dan berkembang, hal ini dapat dianggap sebagai alternatif teknologi yang tepat guna untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang salah satunya kekurangan gizi dan pangan. Dalam aspek lingkungan, sistem keberlanjutan yang mampu memelihara sumber daya yang stabil secara lingkungan. Dalam hal ini, terkait dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati, fungsi ekosistem lainnya, dan stabilitas ruang serta udara. Untuk aspek sosial, perencanaan pertanian industrial yang berkelanjutan, jika dilihat secara sosial, mampu mencapai kesetaraan serta dalam program penyuluhan juga dapat membentuk suatu perubahan perilaku masyarakat dengan berbagai pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua, yaitu metode perencanaan wilayah. Dalam metode perencanaan wilayah, yaitu ada analisis tropi. Analisis tropi ini merupakan analisis yang perkembangan ekonomi wilayahnya untuk melihat tingkat perkembangan suatu wilayah dibanding dengan kemampuan maksimalnya. Untuk data yang digunakan dalam analisis entropi ini yaitu berupa PDRB kecamatan. Yang kedua, analisis LQ. Untuk analisis LQ sendiri dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor ekonomi di suatu wilayah dengan memanfaatkan sektor basisnya. Teknik LQ ini merupakan salah satu pendekatan umum yang digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor atau kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan di suatu wilayah. Selanjutnya yaitu ada spesialisasi indeks atau SI. SI sendiri merupakan salah satu indeks yang menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Selanjutnya yaitu localization index atau LI. LI sendiri merupakan indeks yang menggambarkan pemusatan relatif suatu kegiatan yang dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Dalam indeks ini digunakan untuk mengetahui distribusi suatu aktivitas tertentu di dalam wilayahnya. Yang selanjutnya yaitu ada analisis SIFSER. Dalam analisis ini merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisa data statistik regional, baik itu berupa pendapatan per kapita, output ketenaga kerjaan, maupun data yang lainnya. Analisis SIFSER ini juga memiliki fungsi, yaitu untuk melihat dan menentukan kinerja atau suatu produktivitas pada perekonomian daerah dengan membandingkan suatu wilayah yang lebih luas cakupannya.
Yang terakhir yaitu ada analisis gravitasi. Analisis gravitasi analisis ini menggambarkan tingkat adanya suatu interaksi antara dua atau lebih entitas yang memiliki gejala fisik. Dari besarnya interaksi antara dua daerah yang ditentukan melalui besarnya suatu daerah. Total pendapatan, lapangan kerja, luas bangunan, banyak fasilitas dengan menggunakan tolak ukur jumlah penduduk dan lainnya. Agenda yang ketiga yaitu konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Dalam sebagai seorang perencana wilayah, sebagai seorang perencana wilayah, harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Yang pertama yaitu lingkungan hidup dan ekosistemnya. Suatu pembangunan pastinya dengan mempertimbangkan lingkungan hidup serta ekosistemnya yang selalu ada dalam proses perencanaan, guna tidak merusak kelestariannya. Maka dari itu, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan di dalam suatu perencanaan itu sangat penting. Dalam perencanaan di mana dilakukannya guna untuk mendorong perkembangan di suatu wilayah dengan menyediakan berbagai infrastruktur, di mana wajib adanya infrastruktur dasar yang mampu untuk mendukung perkembangan sumber daya manusianya. Dalam perencanaan yang telah mempertimbangkan faktor lingkungan, pastinya ada beberapa resiko yang kemungkinan akan terjadi. Akan tetapi, dengan semaksimal mungkin resiko tersebut dapat ditangani dengan baik. Yang kedua yaitu ada perubahan iklim global. Dalam suatu perencanaan, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang modern, dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas pertanian. Akan tetapi, hal tersebut juga memiliki dampak negatif seperti terjadinya suatu perubahan iklim atau cuaca, yang dimana pada perubahan iklim ini dapat mempengaruhi dari proses peningkatan produktivitas pertanian itu sendiri. Maka dari itu, guna untuk mencegah akan terjadinya perubahan iklim atau cuaca tersebut, dapat merencanakan strategi-strategi apa untuk ke depannya dengan menggunakan alat teknologi yang ramah lingkungan serta dan inovatif bagi lingkungannya. Yang terakhir yaitu partisipasi dan peran masyarakat. Dalam mendukung perkembangan sektor pertanian juga memerlukan peran aktif dari masyarakat setempat atau masyarakat sekitar, di mana pada masyarakat ini memiliki peran dalam suatu perencanaan di sektor pertanian guna dengan berbagai program penyuluhan atau sosialisasi yang nantinya mampu untuk menjadi pengetahuan baru atau pengalaman baru bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu perlu adanya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat sekitar dalam pembangunannya. Hal tersebut pasti memiliki kekurangan serta kelebihannya, di mana untuk kelebihannya menjadi dampak positif bagi masyarakat, dan untuk kekurangannya menjadi dampak atau resiko yang akan terjadi di sewaktu-waktu. Sehingga untuk perencanaan pembangunan ini dapat memberikan perkembangan serta kemajuan yang pastinya lebih baik lagi dalam memberikan wadah untuk kegiatan masyarakatnya. Yang terakhir yaitu keterkaitan dokumen perencanaan dan pertanian industrial. Keterkaitan masing-masing dokumen rencana tersebut yaitu dalam penyusunan RT/RW dilakukan berdasarkan kaidah perencanaan yang meliputi dan keterkaitan antar wilayah dalam kota maupun kota di sekitarnya. Perencanaan tata ruang wilayah kota perlu disusunnya pedoman yaitu penyusunan RT/RW kota yang sebagai acuan dari semua pihak yang terkait yang meliputi pihak pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Pedoman ini sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RT/RW kota oleh pemerintah daerah, kota, serta pemangku kepentingan yang lainnya.
Penyusunan RDTR ini, untuk penyusunan RDTR sesuai dengan kebutuhan RT RW kabupaten atau kota, perlu dilengkapi yang mengacu lebih detail dalam pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten atau kota. Pedoman RDTR ini memiliki muatan materi yang lengkap, di mana termasuk peraturan zonasi, sebagai, dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi dasar penyusunan, RTBL. RDTR ini merupakan rencana penetapan blok pada kawasan fungsional yang sebagai penjabaran kegiatan atau aktivitas di dalam wujud ruang agar terciptanya lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan pendukung di dalam suatu kawasan. Pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan serta lingkungan di dalam suatu lingkungan atau di dalam suatu kawasan tertentu guna memenuhi syarat atau kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Untuk kriteria dalam perencanaan tata bangunan dan lingkungan yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat yang melalui perbaikan kualitas lingkungannya, pemenuhan syarat tata bangunan dan lingkungan, peningkatan ekonomi lingkungan, dan perwujudan lingkungan. Hal tersebut merupakan kriteria dari RTBL yang sebagai dokumen RTBL. Sedangkan untuk keterkaitannya dengan pertanian industrial, yaitu kita sebagai perencana dapat mengetahui wilayah atau kawasan mana saja yang memiliki potensi untuk dikembangkan, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor pertaniannya. Dengan mengacu ketentuan dalam dokumen perencanaan tersebut, guna mencakup asas keselarasan, keterpaduan, kelestarian, keserasian, keberlanjutan, dan keterkaitan antar wilayah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.